Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Adila Ilhami dengan NPM 13 011 019 0059 yang dari Pendidikan Dokter Angkatan 2019 yang akan mempresentasikan terkait administrasi obat, yaitu melalui subkutan, intradermal, dan juga intramuskular injection. Pada video kali ini, saya akan memulai presentasi terkait skills lab tersebut. Yang pertama, saya akan melakukan anamnesa terlebih dahulu kepada pasien yang akan diberikan obatnya terkait medication record, karena ditakutkan ataupun ingin perlunya diketahui apakah pasien sedang mengkonsumsi obat lain, baik itu obat yang disarankan oleh dokter ataupun obat yang dikonsumsi tanpa resep dokter. Selain itu, jika memang ada, diperlukan juga kita untuk mereview informasi terkait obat tersebut. Dan jika diperlukan juga, pasien akan diperiksa berat badannya dan kondisi tubuh lainnya. Baik, yang pertama yang harus dilakukan adalah saya akan mencuci tangan terlebih dahulu pada pelaksanaannya dan juga menggunakan handscoon. Setelah menggunakan handscoon, lalu selanjutnya saya akan menyiapkan terlebih dahulu alat-alat yang diperlukan untuk administrasi obat melalui injeksi yang akan diberikan nanti. Yang pertama tentunya yang harus dipersiapkan adalah suntikan. Di sini ada syringe dan juga needle-nya, baik itu ukuran 5 cc, 3 cc, dan 1 cc. Namun sebelumnya mohon maaf sekali dokter, saya tidak menemukan untuk ukuran 1 cc-nya, maka di sini saya akan menggunakan ukuran 3 cc dan 5 cc. Kemudian tentunya persiapan juga obatnya. Di sini ada vial, ampul juga, ya. Kemudian ada pinset untuk membantu membuka vialnya nanti, dan di sini alkohol swab yang saya gantikan dengan kertas HVS, kemudian Hansaplast, dan juga tentunya di sini daging ayam bagian dada untuk dijadikan sebagai pengganti Menaquinnya. Selain itu pula disiapkan aquabides untuk menjadi pelarut vialnya, karena vial saya berbentuk serbuk, namun sebetulnya sudah saya larutkan terlebih dahulu sebelum video ini dibuat. Kemudian juga disiapkan tempat sampah non medis dan juga tempat sampah medis. Baiklah, saya setelah menyiapkan alat-alatnya, saya akan mulai untuk administrasi obat. Yang pertama di sini yang akan saya lakukan adalah untuk pengecekan dari vial terlebih dahulu. Di sini obatnya yaitu ceftriaxone sodium. Jadi sebelum memulai administrasi, saya akan membaca label terlebih dahulu. Di sini bahwa injeksinya dapat dilakukan melalui intramuskular. Selain itu, untuk dosisnya, ini harus mengikuti resep dokter. Jadi saya tidak tahu sebenarnya untuk pasien tertentu harus berapa, namun ada di petunjuk pelaksanaannya. Kemudian untuk expired date-nya sekitar yaitu pada tahun 2022. Dan untuk ampul, ini juga adalah dexamethasone sodium fosfat yang dapat diinjeksikan melalui intravenous, intramuskular, dan juga subkutan. Ini dosisnya 1 mili, dan pemberiannya juga harus menggunakan resep dokter. Untuk expired date-nya adalah Agustus tahun 2022. Dan setelah membacakan label dari obat yang akan diadministrasikan kepada pasien, saya akan memastikan bahwa obat yang saya pegang ini sudah sesuai dengan
kebutuhan pasien. Dan setelah itu juga saya akan membaca ulang untuk kedua kalinya untuk memastikan kembali apakah obat ini sesuai atau tidak. Baik, setelah itu saya akan memulai terlebih dahulu dari penggunaan vial. Di sini juga saya telah menyiapkan kotak untuk nantinya diberikan kepada pasien. Untuk vialnya sendiri, ini setelah saya larutkan sebelumnya, kemudian dibantu dibuka dengan pinset. Namun sebelum dibuka, tentunya di sini harus dibersihkan terlebih dahulu menggunakan alkohol swab bagian atasnya itu, dan dibiarkan kering beberapa saat. Baik, setelah itu maka kita buka bagian ininya. Setelah itu sambil kita membuka sininya. Yang pertama adalah kita harus melepaskan penutup needle-nya menggunakan satu tangan. Kemudian kemudian setelah itu kondisi vial dipegang oleh tangan yang tidak dominan, dan kita akan memasukkan needle-nya ke vial dan mengambil dosis yang sesuai dengan petunjuk penggunaan yang dibutuhkan oleh pasien. Saya akan mengambil sekitar 3 cc. Karena terdapat gelembung air, maka dikembalikan supaya terambil. Ya, sudah penuh. Saya akan mengambil sekitar 2 cc mungkin. Ya. Setelah itu keluarkan. Dan juga seharusnya penggunaan dari ini juga kita harus melihat apakah ada terdapat bubble yang keluar, dan selain itu pula kita perlu mengecek kembali volume yang digunakan, itu seperti 2 cc yang telah saya tentukan. Setelah itu seharusnya kita mengganti needle-nya dengan needle yang baru, namun karena di sini saya tidak memiliki jumlah needle yang banyak untuk cadangan, maka saya tidak akan menggantinya, namun ini hanya untuk latihan, namun seharusnya ini diganti. Setelah itu, setelah diganti, maka kita kembali memasangkan needle dengan penutupnya dengan satu tangan. Ya. Setelah itu, siapkan pada kotak ini berupa suntikan tadi, kemudian alkohol, dan juga alkohol swab, dan juga identitas pasien. Selanjutnya, saya akan melanjutkan untuk penggunaan dari ampul. Yang pertama, pastikan bahwa semua bagian obat dari ampul ini sudah berada di bawah, jadi tidak ada yang tersisa di atas. Lalu kemudian kita akan membersihkan leher dari ampul ini menggunakan alkohol swab. Ya, dan dibiarkan dulu kering beberapa saat. Kemudian setelah itu, setelah dibersihkan, kita akan mempersiapkan
syringe dan juga jarumnya. Namun di sini ceritanya ini sudah dibuka, Dok, karena ini hanya satu-satunya yang saya punya untuk ukuran 3 cc ini. Dan setelah itu kita akan membuka bagian ampulnya. Nah, sebenarnya ampul ini harus dibalut terlebih dahulu menggunakan kasa supaya tidak melukai begitu. Namun karena saya tidak memiliki kasa, maka di sini saya akan gantikan menggunakan tisu terlebih dahulu. Ya. Dan sebenarnya di sini terdapat titik putih, itu akan menjadi letak jempol saya nantinya. Dan untuk pematahannya sendiri itu dilakukan menjauhi tubuh supaya tidak berbahaya. Ya. Dan pastikan sampahnya dibuang ke seharusnya tempat sampah yang khusus untuk benda-benda tajam. Setelah itu lalu kita lepaskan guard needle dari syring ini. Kemudian bagian dari ampul dibalikan dan pastikan ujung dari jarum itu berada pada pembuka atau pintu mungkin ya, pintu dari ampul. Saya akan mengambil sekitar 1 cc. Baik, setelah itu pastikan tidak ada bubble atau air begitu ya, dengan cara ditekuk-tekuk. Baik, sudah diambil sebesar 1 cc, kemudian dimasukkan kembali ke penutupnya. Setelah melakukan tadi aspirasi dan juga dipastikan kembali bahwa dosisnya sesuai yang diperlukan, barulah setelah itu kita akan kembali mengecek apakah obat yang tadi kita berikan merupakan obat yang sama untuk ketiga kalinya, supaya tidak ada kesalahan, dan juga kita akan kembali mengkalkulasi dosis yang diperlukan. Kembali dicek untuk dosisnya. Begitu pula dengan label obatnya. Baik. Setelah itu, jika tadi beberapa syringnya sudah siap, maka selanjutnya kita memasukkan kepada chart begini, yang sudah disediakan pula Hansaplast, kemudian alkohol swab-nya, dan juga identitas pasien, yaitu untuk memastikan bahwa obat yang diberikan akan diberikan kepada pasien yang sesuai. Biasanya berbentuk nama dan tanggal lahir, karena itu pasti berbeda-beda setiap orang. Selain itu pula, kita akan mengidentifikasi pasien sekaligus memberikan informasi atau menjelaskan kepada pasien terkait prosedur yang akan dilakukan, serta meminta izin apakah pasien bersedia atau tidak. Setelah itu, kita akan juga memberikan privacy kepada pasien, mengingat beberapa lokasi dari penyuntikan itu membutuhkan privacy supaya pasien juga merasa nyaman. Setelah itu, kita akan memilih anatomical site of injection yang sesuai dengan kebutuhan ataupun instruksi yang diberikan. Yang pertama, saya akan melakukan injeksi intradermal, di mana injeksi intradermal ini biasanya dilakukan di bagian inner aspek dari forearm ataupun scapula. Selain itu pula, untuk
penyuntikannya itu biasanya dilakukan sekitar 10 sampai 15 derajat untuk angle-nya itu sendiri. Yang pertama mungkin di sini saya akan menggunakan yang dari suntikan yang 3 cc terlebih dahulu. Pertama-tama kita akan membersihkan bagian daripada site of injection-nya terlebih dahulu menggunakan alkohol. Itu cara untuk membersihkannya itu diputar dari bagian dalam keluar, gini, ya. Setelah itu dibiarkan kering terlebih dahulu. Lalu kita akan kembali membuka guard needle. Kemudian dipastikan lagi tidak ada bubble di bagian bawah ataupun atas. Ya. Setelah itu, menggunakan tangan yang dominan, kita akan menyuntikkan, tidak terlihat mungkin ya dok. Kita akan menyuntikkan sekitar 10 sampai 15 derajat. Dan kita akan memasukkannya secara perlahan. Dan untuk penyuntikan intradermal ini, sebaiknya terbentuk nantinya suatu wheels yang mana ini menandakan bahwa kita telah menyuntikannya dengan benar. Sekitar 10 sampai 15 derajat. Dan arahnya itu ke atas, arah untuk jarumnya. Ya. Baik, saya akan mulai. Setelah itu diadministrasikan kembali. Dan jika sudah, dikeluarkan, kemudian dilap dengan alkohol kembali, dan diberi Hansaplast. Itulah untuk injeksi dari intradermal. Kemudian selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan untuk subkutan, di mana biasanya pemeriksaan subkutan ini dilakukan pada bagian abdomen atau bagian lateral dari upper arm dan juga thigh atau paha. Nah, di sini saya akan kembali menggunakan ukuran 3 cc, namun sebelumnya saya akan mengisi terlebih dahulu menggunakan obat tadi. Seharusnya penggunaan dari syringe atau alat suntik itu hanya 1 kali untuk 1 pasien. Namun di sini karena untuk latihan, maka saya akan menggunakan suntikan yang sama. Ya. Saya akan ambil sekitar 1. Dan tentunya jika membawa obat dari ampul, maka suntikannya harus diganti kembali. Namun kembali lagi, karena ini hanya latihan, maka saya akan melewat bagian tersebut. Selanjutnya, untuk penyuntikan melalui subkutan, itu akan dimasukkan sekitar 45 derajat, yang mana untuk memegangnya sendiri itu seperti memegang pensil. Nah, lalu setelah itu, pastikan tangan yang lainnya itu membantu menekan site of injection tadi, baik di abdomen, lateral aspek dari upper arm, ataupun paha. Dan setelah itu, kita akan mulai melakukan injeksinya, sekitar, terlihat tidak ya, Bu? Sekitar 45 derajat dari site of injection.
Lalu setelah kita ini kita akan melakukan aspirasi untuk melihat apakah mengenai blood vessel atau tidak. Ya, jika tidak maka injeksi akan dilanjutkan. Setelah itu kembali dilepas lebih cepat, lalu kemudian dilap menggunakan alkohol. Dan juga diberikan Hansaplast. Baik, itulah tadi untuk pemeriksaan dari subkutan. Kemudian untuk pemeriksaan selanjutnya adalah pemeriksaan intramuskular. Mungkin di sini saya akan menggunakan ukuran 5 cc karena belum dipakai. Untuk administrasinya itu dilakukan dengan angle 90 derajat, jadi tegak lurus terhadap area yang akan disuntik. Nah, dan biasanya pada pasien ini dilakukan penyuntikannya bisa di bagian vasus lateralis, itu bagian lateral dari paha, atau juga di bagian dorsogluteal atau gluteus maximus. Itu biasanya bagian gluteus maximusnya itu ditemukan dengan cara membagi bagian bokong dari pasien menjadi 4 kuadran, lalu diambil bagian upper dan outer kuadran. Jadi jadi akan ada 4 kuadran yang diambilnya, yaitu bagian upper, outer kuadran. Atau bisa juga dilakukan pada ventral gluteal ataupun upper arm atau deltoid seperti pada proses-proses imunisasi. Tentunya sama untuk pemeriksaan itu, pertama-tama kita harus melakukan alkohol terlebih dahulu, kemudian dibiarkan kering beberapa saat, dan untuk pembersihan areanya itu dilakukan dengan circular motion, jadi dari dalam lingkarannya lalu keluar begitu. Dan sama itu pun berlaku untuk pemeriksaan intradermal dan juga subkutan seperti yang sudah saya lakukan sebelumnya. Setelah itu, kemudian setelah dibiarkan kering, kita akan mulai penyuntikannya dengan cara melepaskan terlebih dahulu needle guard dari syringe-nya. Setelah itu dilakukan penyuntikan dengan angle 90 derajat sehingga tegak lurus dengan karena ini bagiannya sedikit miring, maka tegak lurusnya pun menjadi sedikit seperti ini. Ya. Baik, saya akan mulai masukkan. Setelah itu juga kita akan melakukan aspirasi untuk melihat apakah mengenai blood vessel atau tidak. Dan tangan yang ini, tangan lainnya itu membantu untuk mendorong. Ya, tidak ada yang terbawa. Kalau kita lanjutkan untuk administrasinya, karena ini melalui untuk intramuskular, maka sampai habis. Tapi ini sepertinya dagingnya tidak cukup tebal, dok, jadi nggak bisa sampai habis. Lalu selanjutnya injeksikan obat. Ya, setelah itu kita akan mengeluarkannya dengan cepat, lalu kemudian diberikan alkohol kembali, ditekan sedikit, di wipe itu ya. Setelah itu diberikan juga Hansaplast. Nah, itulah tadi beberapa penyuntikan yang dilakukan kepada pasien, baik itu intradermal, subkutan, dan juga intramuskular. Dan yang perlu diperhatikan adalah setiap dosis dan juga cara administrasi itu penting. Jadi harus menyesuaikan dengan resep dan juga instruksi yang ada pada obat. Ya. Setelah dilakukan tadi, pasien setelah diberikan Hansaplast juga ditempelkan pada bagian yang telah disuntik tadi untuk mungkin memberhentikan dan juga membiarkan obatnya untuk meresap begitu ya. Pasien akan dievaluasi setelah 15 menit. Jadi setelah dilakukan penyuntikan, pasien tidak diperkenankan terlebih dahulu untuk pulang, namun dibiarkan 15 menit untuk melihat bagaimana kondisi pasien setelah dilakukan injeksi tersebut. Dan selain itu pula perlu dilakukan dokumentasi terkait
penyuntikan obat tersebut, daripada tanggal administrasi obat, kemudian jenis dan juga dosis yang diberikan, dan juga bagaimana respon pasien terhadap obat tersebut. Dan saya sebagai pemeriksa ataupun sebagai yang menginjeksikan obatnya itu perlu menuliskan keterangan dan juga tanda tangan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan untuk pemeriksaan dari clinical skills lab yang ketiga terkait intramuskular, intradermal, dan juga subkutan injection. Baik dok, mungkin segitu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Dan setelah melakukan pemeriksaan, tentunya kita juga melepaskan sarung tangan serta mencuci tangan sesuai dengan anjuran dari WHO. Ini beberapa sampahnya ya, yang sesuai dimasukkan, ini medis dan ini non medis, itu biasanya untuk bungkus-bungkusnya saja begitu. Baik, sekian, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.